Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik semua ya. Oke. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ulfa di channel Halima Ulfa. Oke, teman-teman, topik pembahasan kita hari ini adalah topik yang sangat penting dan sangat relevan di kehidupan kita sehari-hari. Topiknya adalah stop pelanggaran HAM. Teman-teman, sebelum beranjak ke materi pembahasan, teman-teman yuk bantu support saya supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir. HAM tidak bisa dicabut, tidak bisa dibagi, dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, agama, ras, atau status sosial. Namun, dalam kenyataannya, kita masih sering melihat pelanggaran HAM terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus memahami apa itu HAM, bagaimana pelanggarannya terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Jawabannya ada di pembahasan video ini. Jangan kemana-mana ya. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak ini tidak diberikan oleh negara atau lembaga manapun, tetapi merupakan hak alami setiap orang. Jadi, teman-teman, kita semuanya mempunyai hak asasi manusia. Sejak kita lahir itu tidak diberikan oleh negara, tidak juga diberikan oleh lembaga manapun, termasuk tidak juga diberikan oleh orang tua kita. Hak asasi manusia itu adalah hak kodrati yang berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama, universal. Universal itu artinya menyeluruh. Setiap orang, setiap manusia, dimanapun berada, seluruh dunia, pasti mempunyai hak asasi manusia, tanpa memandang siapapun latar belakangnya. Yang kedua, tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diambil, karena sifatnya adalah pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, yang diberikan secara alami, cuma-cuma, tanpa dibeli, dan tanpa meminta sebelumnya. Yang ketiga, tidak dapat dibagi. Artinya, peran kita sebagai penerima hak asasi manusia dari Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah 100% milik kita. Tidak bisa diberikan kepada siapapun dan tidak bisa dikurangi sedikit pun. Yang keempat, sifatnya mendasar. Artinya, hak asasi manusia itu melekat dengan diri kita. Tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan diri kita. Berikut ini adalah contoh hak asasi manusia. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak atas kebebasan berpendapat. Yang ketiga, hak atas pendidikan. Yang keempat, hak atas perlindungan hukum. Dan yang kelima, hak atas kesejahteraan sosial. Beberapa pedoman atau disebut juga dengan dasar hukum di negara Indonesia, di mana hak asasi manusia ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan pasal 28J mengatur hak-hak dasar warga negara. Kemudian termuat juga pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia secara lebih spesifik. Berikutnya juga termuat dalam peraturan internasional
seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB) yang juga menjadi pedoman bagi negara-negara di dunia. Nah, berikut ini ada beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran hak berpendapat. Ini ada beberapa kasus ya. Ada orang yang mengkritik atau memberikan pendapat, namun malah berujung dengan dipenjara. Yang kedua, diskriminasi. Ini digambarkan sebagai seseorang yang tidak diterima di lingkungannya, begitu. Karena dia mempunyai perbedaan. Perbedaannya apakah dari suku, ras, atau dari warna kulit, atau dari agama, atau mungkin ada prinsip yang berbeda. Yang ketiga, kekerasan. Kekerasan ini biasanya lebih cenderung pada kekerasan fisik atau yang sering kita dengar dengan istilah bullying. Nah, dari contoh pelanggaran hak asasi manusia ini bisa mengakibatkan dampak. Dampak dari pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin bisa terjadi, yang pertama adalah ketidakadilan sosial, yang mana mereka yang memang benar-benar membutuhkan bantuan justru malah disepelekan, justru malah ditinggalkan. Akhirnya mereka yang butuh bantuan ini tertinggal. Lihatlah contohnya, ada beberapa daerah yang justru maju, tapi di balik itu ada kesenjangan sosial. Mereka malah semakin tertinggal dari daerah yang maju itu. Yang kedua, ada konflik sosial. Konflik sosial ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau mungkin ada hal-hal yang menyinggung dari satu orang atau bahkan kelompok. Yang ketiga, kehilangan rasa aman. Kehilangan rasa aman ini bisa saja terjadi karena berdasarkan perbedaan-perbedaan itu memunculkan kekerasan-kekerasan atau bahkan terjadi hal-hal kriminal. Akhirnya warga atau individu-individu itu merasa kehilangan rasa amannya. Nah, teman-teman, berikut ini ada beberapa cara mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, kita harus mengenali hak diri kita. Dengan siapa kita bersama dan di mana kita berada, kita harus mengenal hak kita. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi. Teman-teman, meskipun kita sedang berada dengan orang yang berbeda dengan kita, tapi kita harus tetap saling menghormati supaya tidak terjadi diskriminasi. Yang ketiga, menyuarakan ketidakadilan hak asasi manusia. Dengan kampanye-kampanye positif, tentunya itu sangat baik supaya orang-orang di sekitar kita setuju dan sepemahaman bahwa ketidakadilan hak asasi manusia itu adalah tidak baik. Dan keempat adalah mendukung kebijakan pro hak asasi manusia. Apapun yang menjadi kebijakan pro terhadap hak asasi manusia harus kita dukung. Dan salah satu caranya adalah dengan kita mendukung calon-calon pemimpin yang tentunya pro terhadap hak asasi manusia. Yang kelima, kita harus berani bertindak. Jika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai atau pelanggaran hak asasi manusia, maka jangan sungkan kita melaporkannya. Teman-teman, pelanggaran hak asasi manusia adalah masalah serius yang harus kita hentikan bersama. Kita semua memiliki hak yang sama dan berhak diperlakukan dengan adil. Mari kita bersama-sama stop pelanggaran hak asasi manusia dengan menghormati hak orang lain dan berani bersuara untuk keadilan. Jangan biarkan pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di sekitar kita. Mulai dari diri sendiri, jadilah agen perubahan untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!